Dari tertinggal 7 angka, pasangan muda ini malah bikin keajaiban di tengah tekanan. Yang nonton pun sampai nggak percaya endingnya kayak begini. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menyajikan kisah seru, dramatis, dan penuh kejutan dari dunia tepok bulu. Dan kali ini, kita akan mengulas sebuah pertandingan yang luar biasa. Sebuah final yang benar-benar memperlihatkan mental baja, keberanian, dan tentu saja plot twist yang tak terduga. Siap-siap ya, karena kisah ini bakal bikin bulu kuduk kamu berdiri dan mungkin bikin kamu pengen langsung ke lapangan badminton. Di ajang Taipei Open 2025, tepatnya pada hari Minggu, 11 Mei, suasana di Taipei Arena mendadak memanas ketika dua wakil Indonesia di sektor ganda campuran saling bertarung habis-habisan dalam final All Indonesian. Yap, ini bukan sembarang pertandingan. Ini adalah duel antara junior dan senior, antara Jafar Hidayatullah berpasangan dengan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu melawan pasangan yang lebih berpengalaman, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Pertandingan ini berlangsung dalam 3 game penuh drama. Sejak awal, suasana sangat menegangkan. Jafar dan Felicia sempat terlihat demam panggung. Ya, siapa sih yang gak tegang saat pertama kali tampil di final turnamen Super 300? Apalagi lawannya adalah senior satu pelatnas sendiri, terlihat jelas mereka kesulitan beradaptasi dengan arah angin di lapangan yang cukup kencang. Mereka sering melakukan kesalahan sendiri, beberapa kali gagal mengantisipasi drive tajam dari Dejan dan Fadia. Game pertama pun praktis jadi milik Dejan dan Fadia. Mereka tampil dominan, unggul jauh dengan skor 9-3, lalu masuk ke interval dengan keunggulan 11-5. Meski Jafar dan Felicia mencoba bangkit setelah jeda, mengandalkan penempatan bola yang tajam dan permainan net Felicia yang cukup cermat, mereka tetap harus mengakui keunggulan lawan. Dengan skor 21-18, Dejan dan Fadia mengamankan game pertama. Menariknya, ini adalah game pertama yang hilang dari Jafar dan Felicia selama turnamen Taipei Open 2025. Tapi Sobat Catatan Badminton, jangan cepat-cepat angkat topi untuk Dejan dan Fadia dulu. Karena di game kedua, peta permainan berbalik total. Perpindahan lapangan rupanya jadi berkah buat Jafar dan Felicia. Mereka kini lebih nyaman dalam menyerang. Felicia yang dari awal tampak gugup, mulai tampil percaya diri, berdiri kokoh di depan net, mengatur ritme dan membaca pergerakan lawan dengan cermat. Jafar juga bermain agresif dari belakang. Hasilnya, mereka unggul cepat 9-4 dan terus memimpin hingga akhirnya menutup game kedua, dengan skor telak 21-13. Masuk ke game ketiga, penonton pun dibuat tegang maksimal. Kedua pasangan bermain hati-hati tapi tetap agresif. Skor sempat imbang 4-4 sebelum Jafar dan Felicia mulai kehilangan ritme. Mereka membuat beberapa kesalahan sendiri, dan momentum kembali ke tangan Dejan dan Fadia. Pasangan senior itu memimpin 11-7 saat interval, dan tampak mengendalikan permainan sepenuhnya. Bahkan, mereka sempat unggul sangat jauh di angka 14-7. Di titik ini, banyak yang berpikir, ya sudah, tamat Jafar dan Felicia. Namun ternyata, inilah momen comeback paling gila di turnamen ini. Jafar dan Felicia nggak menyerah. Mereka justru bangkit ketika berada di jurang kekalahan. Strategi berubah. Mereka mulai menargetkan Dejan yang ada di bak court, dan memanfaatkan arah angin untuk menekan terus. Pelan tapi pasti, mereka meraih poin demi poin. Dari 7-14 menjadi 9-14, lalu 11-14. Dan ketika skor berubah jadi 17-15, suasana arena langsung meledak. Semangat tak kenal menyerah itu akhirnya membawa mereka menutup game ketiga, dengan kemenangan 21-17. Luar biasa, dari posisi tertinggal 7 poin, pasangan muda ini sukses mencetak 10 angka lebih banyak dari lawan mereka. Ini bukan cuma kemenangan, ini adalah pernyataan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi, bahkan melawan sesama rekan sendiri yang lebih berpengalaman. Kemenangan ini menjadi gelar Super 300 pertama bagi Jafar dan Felicia sepanjang karir mereka. Ini juga menjadi gelar kedua yang berhasil diraih Indonesia di ajang BWF World Tour musim ini. Setelah sebelumnya gelar pertama datang dari sektor ganda putri lewat Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia di Thailand Masters 2025. Yang lebih menarik lagi, ini juga menunjukkan betapa suksesnya regenerasi di tubuh PBSI, terutama di sektor ganda campuran. Pasangan yang dibentuk oleh pelatih kawakan Heri Iman Pierre Ngadi ini benar-benar menunjukkan kemajuan luar biasa sejak dipasangkan pertengahan tahun lalu. Dengan kemenangan ini, mereka bukan hanya mengukuhkan posisi mereka sebagai pasangan masa depan Indonesia,
tapi juga membawa semangat baru dan harapan besar untuk sektor ganda campuran. So, sobat catatan badminton, ini bukan sekadar cerita final biasa. Ini adalah kisah tentang keberanian melawan tekanan, tentang mental juara yang terbentuk dalam pertandingan. Jafar dan Felicia telah menorehkan tinta emas di Taipei, dan semoga ini jadi awal dari banyak kemenangan mereka di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Smash, sobat catatan badminton. Thailand Open 2025 bukan cuma soal hadiah miliaran rupiah, tapi juga pertarungan sesama pemain Indonesia yang bikin deg-degan sejak babak pertama. Hai, sobat catatan badminton. Kembali lagi di channel yang selalu setia mengabarkan perkembangan terbaru dari dunia bulu tangkis. Kali ini kita bakal bahas sebuah turnamen besar yang sudah ada di depan mata, yaitu Thailand Open 2025, bagian dari rangkaian BW World Tour Super 500. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Mei 2025, bertempat di Nimibutur Stadium, Patumuan, Thailand. Bukan hanya bergengsi, tapi juga penuh kejutan dan, tentu saja, hadiah yang sangat menggiurkan. Bayangkan, hadiah total sebesar $475.000 Amerika Serikat siap diperebutkan. Kalau kita konversikan ke rupiah dengan kurs saat ini yaitu 16.520 per dolar, maka total hadiah turnamen ini mencapai angka fantastis sekitar 7,85 miliar rupiah. Wow, ini bukan angka main-main, dan pastinya menjadi magnet tersendiri bagi para pemain top dunia, termasuk dari Indonesia. Indonesia mengirimkan total 18 wakil untuk bertarung di turnamen ini. Sektor ganda campuran menjadi sektor yang paling banyak mengirimkan perwakilan, yakni sebanyak 7 pasangan. Sektor ini jelas menjadi harapan besar. Apalagi beberapa pasangan kita sedang dalam tren performa yang meningkat. Lanjut ke sektor ganda putri, kita punya 4 pasangan yang siap tempur. Dan serunya lagi, ada bentrokan sesama pemain Indonesia di babak 32 besar. Ya, pasangan muda Meilisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose akan langsung berhadapan dengan senior mereka, Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum. Pertandingan ini jelas akan jadi tontonan wajib buat kamu semua. Sektor tunggal putri mengirimkan 3 pemain, dan semuanya punya peluang besar untuk melaju jauh. Sementara itu, sektor ganda putra dan tunggal putra masing-masing diwakili oleh 2 pasangan dan 2 pemain, yang pastinya tak kalah berpotensi untuk bikin kejutan. Mari kita intip siapa saja yang akan berlaga dan siapa lawan pertama mereka. Di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan menghadapi wakil India Priyanshu Rajawat, sedangkan Chiko Aura Dwi Wardoyo langsung mendapat tantangan berat dari unggulan Jepang, Kodai Naraoka. Ini akan jadi duel fisik dan mental yang sangat menegangkan. Berlanjut ke sektor tunggal putri, Esther Nurumitri Wardoyo akan melawan pemenang dari babak kualifikasi. Sementara Komang Ayu Cahya Dewi akan menghadapi Tung Chio Utong dari Chinese Taipei. Sedangkan Putri Kusuma Wardani ditantang oleh wakil tuan rumah, Pornpitcha Choi Keewong. Ketiganya perlu bermain dengan performa terbaik untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Sekarang kita beralih ke ganda putra. Pasangan papan atas kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, akan membuka langkah mereka melawan wakil Malaysia, Loh Hang Yi dan Enge Eng Cheong. Ini bukan lawan sembarangan, tapi Fajar Rian punya segudang pengalaman yang bisa jadi pembeda. Sementara itu, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani bakal menghadapi pasangan Cina, Huang Di dan Liu Yang. Di ganda putri, selain laga panas antara Meilisa Rachel dan Apriani Feby, kita juga punya Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan melawan pasangan Thailand, Tidapron Kleabiesun dan Natamon Laisuan. Satu lagi wakil kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, akan ditantang oleh pasangan tuan rumah lainnya, Kotchaporn Chaichana dan Panawe Polian. Yang tak kalah menarik adalah dari sektor ganda campuran. Di sini, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata akan bertemu pasangan Chinese Taipei, Liu Kuang-heng dan Zheng Yu Chie. Sementara Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti harus berjibaku melawan pasangan kuat tuan rumah, Decapol Puafaranukroh dan Supis Sarapaewapran. Laga ini bisa jadi pertarungan paling sengit di awal turnamen. Pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan melawan duet Prancis, Julian Maio dan Lea Palermo, sementara Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah dijadwalkan menghadapi pasangan Jepang, Hiroki Nishi dan Akari Sato. Dan terakhir, pasangan Farrell Justin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi tantangan dari Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, juga dari Jepang. Thailand Open 2025 ini jelas bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah ajang unjuk gigi para pemain muda, pembuktian bagi pasangan senior,
dan momen penting jelang turnamen-turnamen besar lainnya seperti Indonesia Open dan Olimpiade. Buat para pecinta bulu tangkis tanah air, turnamen ini akan menyuguhkan banyak momen yang bisa bikin jantung berdebar-debar. Apalagi dengan potensi bentrok antar sesama wakil Indonesia yang bisa terjadi lebih awal. Emosi kita bakal diuji sejak babak awal. Jadi, pastikan kalian terus dukung wakil merah putih di Thailand Open 2025 ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Catatan Badminton. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update hasil pertandingan, analisis pertandingan seru, dan tentunya info-info terbaru seputar bulu tangkis nasional dan internasional. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam olahraga dari kami, Catatan Badminton.